Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, ya bertemu kembali dengan Bu Eva dalam pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini Bu Eva akan membahas latihan penilaian harian ya. Sebelumnya silahkan kalian siapkan soal PJJ yang terakhir kemarin dan ballpoint atau pensil. Nah, kita nanti akan belajar menganalisis bersama-sama. Siap ya anak-anak? Kita mulai dari soal nomor 1. Yuk, ya. Soal nomor 1 ini soal yang berbentuk paragraf ya. Ada satu paragraf yang ditanyakan kalimat utamanya. Nah, kalian tahu sebuah paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, salah satu kalimat ada yang disebut dengan kalimat utamanya. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Bu Eva membaca, kalian menyimak. Bu Wahyu, guru yang rajin. Pagi-pagi benar sudah berangkat. Perjalanan jauh dia tempuh setiap hari. Hujan dan panas tidak dirasakan. Nah, ada 4 kalimat ya anak-anak. Nah, dari keempat kalimat tadi ada salah satunya yang disebut dengan kalimat utama. Mengapa disebut kalimat utama? Karena di dalamnya ada ide pokok. Nah, berarti yang lain, yang ketiga kalimat itu hanya kalimat penjelas. Nah, sekarang kita cari kalimat utamanya itu berada di mana. Ya, kalian tahu kalimat utama dalam sebuah paragraf bisa terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf ya. Nah, kalau di sini di soal nomor 1 itu kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Tepatnya kalimat yang pertama bunyinya Bu Wahyu guru yang rajin. Nah, itu kalimat utamanya. Coba kita cek kalimat berikutnya. Pagi-pagi benar sudah berangkat. Nah, kalimat yang kedua itu hanya menjelaskan kalimat yang pertama. Ya, berarti kalimat yang kedua itu disebut kalimat penjelas. Perjalanan jauh dia tempuh setiap hari. Itu juga kalimat penjelas karena menjelaskan kalimat utama. Hujan dan panas tidak dirasakannya, itu juga kalimat penjelas ya. Jadi kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama. Jawabannya adalah A ya. Kalau kalian menemui atau menjumpai paragraf seperti ini yang kalimat utamanya ada di awal paragraf, itu yang dinamakan dengan paragraf deduktif. Bisa ya. Berikutnya soal nomor 2. Ini juga masih satu paragraf ya. Yang ditanyakan masih kalimat utamanya. Ya, coba kita cek bersama-sama nomor 2 kalimat utamanya ada di mana? Sapi menghasilkan susu yang kita minum sehari-hari. Jadi sapi itu menghasilkan susu. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, kulit sapi bisa dimanfaatkan untuk membuat beduk. Nah, tadi kalimat pertama sapi menghasilkan susu. Kalimat yang kedua, kulit sapi itu dapat digunakan untuk membuat beduk. Nah, kemudian kalimat yang ketiga, tenaganya, maksudnya tenaga sapi itu juga bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah. Nah, kalimat yang terakhir,
sapi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi kalimat yang terakhir ini menyatakan suatu kesimpulan ya bahwa sapi itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, tadi di awal di kalimat pertama, kedua dan ketiga itu berupa kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelasnya ditaruh di awal ya. Karena sapi menghasilkan susu. Kemudian yang kedua juga bisa dimanfaatkan untuk membuat beduk. Yang ketiga bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah. Disimpulkan di kalimat yang terakhir, sapi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berarti kalau di kalimat terakhir itu menyatakan kesimpulan dari kalimat-kalimat sebelumnya, maka kalimat utamanya ada di akhir. Itu yang disebut dengan paragraf induktif ya. Jadi kalimat utamanya ada di akhir, yaitu tepatnya kalimat yang keempat. Jawabannya yang A ya. Paragrafnya disebut paragraf induktif karena kalimat utamanya ada di akhir ya. Nanti kalau ditanya ide pokoknya, ide pokok ada di dalam kalimat utama. Kalau kalimat utamanya sapi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, berarti itu membicarakan manfaat sapi ya, manfaat sapi bagi kehidupan manusia, gitu juga boleh. Ide pokoknya itu manfaat sapi, tapi di sini tidak ditanyakan ya, nanti untuk latihan saja. Jadi jawabannya yang A. Berikutnya soal nomor 3. Ini juga bacaan satu paragraf. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah ide pokoknya ya. Jadi kalian pahami dulu bacaannya, dibaca dan dipahami, kemudian dicari kalimat utamanya ya, karena kalian tahu bahwa ide pokok ada di dalam kalimat utama. Kalimat utamanya ada di awal atau di akhir. Nah, itu nanti silakan dicek ya. Coba Bu Eva baca pelan-pelan, kalian menyimak. Sejak beberapa tahun yang lalu, pemerintah Kota Yogyakarta telah memasyarakatkan bersepeda untuk sekolah dan bekerja. Mereka mengendarai sepeda dengan santai menyusuri jalan di sebelah kiri, sementara pengendara sepeda motor dan mobil agak di tengah. Bila jalan macet, pengendara sepeda dapat menerobos melalui celah-celah kendaraan atau naik ke trotoar. Trotoar kalian tahu ya, jalan di tepi jalan raya itu yang digunakan untuk pejalan kaki, itu trotoar. Nah, yang ditanyakan ide pokoknya. Ide pokok paragraf tersebut terletak di mana? Di awal atau di akhir? Nah, ide pokoknya ada kalimat utamanya, maaf ya, kalimat utamanya ada di awal paragraf ya. Jadi saya ulang, untuk mencari ide pokok, langkah pertama kalian harus menentukan atau menemukan kalimat utamanya dulu. Nah, bacaan ini atau paragraf ini kalimat utamanya ada di awal paragraf, tepatnya kalimat pertama ya. Coba saya baca, sama persis kalau kalimat utama, sama dengan teks ya. Sejak beberapa tahun yang lalu, pemerintah Kota Yogyakarta telah memasyarakatkan bersepeda untuk sekolah dan bekerja. Nah, ini memang kalimatnya agak panjang ya. Nah, itu kalimat utamanya. Ide pokoknya apa? Nah, ide pokok itu inti dari kalimat utama atau yang dibicarakan dari kalimat utama itu. Berarti intinya apa? Ya, tadi udah ketemu kalimat utama, diringkas, diambil intinya. Ya, kalau sejak beberapa tahun yang lalu itu kan hanya keterangan waktu saja. Ya, itu bisa dihilangkan. Ya. Kemudian untuk sekolah dan bekerja itu juga sebenarnya hanya keterangan tujuan saja, bisa dihilangkan. Sebenarnya inti kalimat itu atau kalimat yang pertama, pemerintah Kota Yogyakarta memasyarakatkan bersepeda. Intinya itu ya. Pemerintah Kota Yogyakarta memasyarakatkan bersepeda. Nah, tapi di sini di dalam
alternatif jawaban di sini hanya memasyarakatkan bersepeda. Nah, itu jawabannya. Jadi jawabannya yang B. Ide pokoknya memasyarakatkan bersepeda. Ya. Berikutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 itu ditanyakan apa nama lain dari gagasan utama, atau gagasan utama itu disebut juga dengan ide pokok, yang C jawabannya ya. Ide pokok atau ide utama. Jadi berbeda dengan kesimpulan, berbeda dengan kalimat topik, berbeda dengan kalimat utama ya. Gagasan utama itu nama lainnya ide pokok, tapi ide pokok itu ada di dalam kalimat utama, terletak di dalam kalimat utama. Paham ya? Berikutnya soal nomor 5. Nah, ini berupa kalimat. Nah, perhatikan. Semoga nilai ujian siswa kelas 6 bagus semuanya. Nah, yang ditanyakan kalimat ini termasuk kalimat apa? Nah, perhatikan anak-anak, di situ ada kata kunci ya, atau cirinya ada kata semoga. Semoga. Kalau sebuah kalimat ada kata semoga, nah itu ciri kalimat apa? Kalau ada kata semoga, yaitu ciri kalimat harapan atau pengharapan, sama. Jadi jawabannya yang C ya, pengharapan. Selain semoga ya, kalimat pengharapan itu juga cirinya ada kata mudah-mudahan, sama ya. Moga-moga, saya berharap, itu sama. Semuanya adalah kalimat harapan atau kalimat pengharapan. Nah, berikutnya soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 itu ditanyakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Itu kata tanya apa? Kalian sudah hafal, yaitu kata tanya mengapa. Ya, mengapa itu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Kalau bagaimana untuk menanyakan keadaan bisa, atau cara itu juga bisa. Bagaimana kabar atau keadaan orang tuamu? Kalau cara ya bagaimana cara membuat layang-layang. Nah, itu. Kemudian kalau kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, kalau siapa itu kata tanya digunakan untuk menanyakan orang, bisa, atau tokoh atau pelaku. Bisa ya, saya kira tidak sulit. Berikutnya soal nomor 7. Ini juga masih kata tanya, tapi yang ditanyakan kalimat di bawah ini yang menanyakan keadaan. Nah, kalian tadi sudah tahu yang menanyakan keadaan yaitu menggunakan kata tanya bagaimana. Silakan dicari A, B, C, D yang menggunakan kata tanya bagaimana, itu yang C ya. Bagaimana korban tanah longsor di Tawangmangu? Nah, ini menanyakan keadaan. Oh, korbannya bagaimana ya. Kalau yang A itu kapan? Ya, itu menanyakan waktu. Yang B siapa, itu menanyakan orang atau pelaku. Yang D itu mengapa, menanyakan alasan atau sebab. Jadi jawabannya yang C, nomor 7. Berikutnya soal 8. Nah, ini tanda baca. Penggunaan tanda seru yang tepat terdapat pada kalimat. Nah, silakan kalian sudah tahu ya, tanda seru itu digunakan untuk kalimat apa saja. Ya, itu kalian harus paham. Tanda seru itu digunakan untuk kalimat perintah dan kalimat seru. Nah, itu ya. Kalimat perintah masih bisa dibagi lagi, masih ada kalimat
perintah biasa, ada kalimat permintaan, ada kalimat permohonan, kalimat ajakan, kalimat larangan. Nah, itu semua nanti diakhiri dengan tanda seru. Nah, sekarang kita analisis satu-satu jawabannya. Yang mana yang merupakan kalimat seru atau kalimat perintah? Itu yang harus menggunakan tanda seru di akhir ya. Yuk, yang A. Tempat perlombaan itu kurang baik. Nah, yang A ini kalimat berita. Jadi kalau kalimat berita itu harus diakhiri dengan tanda titik. Kalau tanda seru salah, berarti yang A salah. Nah, sekarang yang B. Lomba itu dilaksanakan pada hari Senin. Itu juga kalimat berita. Kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Berarti yang B juga salah. Nah, sekarang yang C. Persiapkan dirimu untuk menghadapi UNSD. UNSD itu dulu namanya Ujian Nasional Sekolah Dasar gitu ya. Nah, persiapkan dirimu. Berarti ini kan kalimat perintah ya, kalimat suruhan untuk apa? Untuk menyiapkan diri menghadapi UNSD. Kalau itu kalimat perintah atau suruhan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu, maka harus diakhiri dengan tanda seru. Berarti yang C itu sudah betul. Kalau yang D, kapan lomba membaca puisi itu dilaksanakan? Di situ kapan, berarti itu kalimat tanya. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya, bukan tanda seru. Nah, berarti jawabannya yang C. Ya, mudah ya. Kita lanjut soal nomor 9. Nah, ini bacaan satu paragraf tapi agak panjang. Terus yang ditanyakan adalah kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf tersebut. Ya, nomor 9. Berarti yang kalian pilih itu kalimat tanya yang jawabannya ada di bacaan. Kalau jawabannya tidak ada di bacaan, ya jangan dipilih. Nanti harus dicek satu-satu. Apa nama Latin tanaman alpukat? Itu yang A. Ada tidak? Nah, coba dicek ya. Nama Latin tanaman alpukat di bacaan di situ ada tidak? Coba Bu Iva baca. Bagian tanaman alpukat yang banyak dimanfaatkan adalah buahnya sebagai makanan buah segar. Selain itu, pemanfaatan daging buah alpukat yang biasa dilakukan masyarakat Eropa adalah digunakan sebagai bahan pangan yang diolah dalam berbagai masakan. Manfaat lain dari daging buah alpukat adalah untuk bahan dasar kosmetik. Bagian lain yang dapat dimanfaatkan adalah daunnya yang muda sebagai obat tradisional. Bisa untuk obat batu ginjal, rematik, itu contohnya. Nah, ada tidak nama Latin tanaman alpukat? Di situ tidak ada, berarti jangan dipilih. Yang A itu salah. Yang B, siapa yang mengonsumsi buah alpukat? Di situ juga tidak dibahas, tidak ada jawabannya. Berarti yang B itu juga tidak tepat atau salah. Nah, sekarang yang C, apa saja manfaat buah alpukat? Nah, bacaan tersebut membicarakan manfaat buah alpukat. Ya, betul ya. Nah, bacaan tersebut membicarakan manfaat buah alpukat. Apa tuh manfaatnya? Nah, buahnya yang segar itu ya, bisa dipakai sebagai makanan. Kemudian juga di Eropa itu juga bisa digunakan untuk bahan pangan yang diolah berbagai masakan. Kemudian daging buah alpukat bisa digunakan untuk bahan dasar kosmetik. Nah, ada lagi manfaatnya, daun yang masih muda buah alpukat itu juga bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Nah, bacaan tersebut membicarakan ada beberapa manfaat buah alpukat. Jadi jawabannya yang C itu ya. Coba kalau yang D, mengapa bahan dasar kosmetik
adalah buah alpukat, di situ tidak dibicarakan, berarti yang D juga tidak tepat. Lanjut soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini juga masih bacaan satu paragraf. Yang ditanyakan pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut. Nah, berarti kalian harus ngecek satu persatu. Dibaca dulu bacaannya, kemudian dicek satu persatu jawabannya yang informasinya sama dengan isi paragraf tersebut, itu yang kalian pilih. Ya. Coba Bu Eva baca, kalian menyimak. Protein merupakan salah satu dari 3 kelompok zat makanan yang sangat dibutuhkan tubuh. Kekurangan zat ini dapat mengakibatkan penyakit busung lapar. Protein banyak terdapat pada daging sapi, ikan basah, telur, dan susu. Biji-bijian yang banyak mengandung protein adalah jenis kacang-kacangan. Nah, kalau kalian sudah membaca, sudah dipahami isinya, coba dicek pernyataan A, B, C, D mana yang sesuai ya. Coba yang A. Kekurangan protein dapat menyebabkan kelaparan. Betul? Coba kalian juga bisa sambil menganalisis ya, mencoret-coret. Coba kekurangan protein itu tidak menyebabkan kelaparan, tetapi dalam bacaan tersebut mengakibatkan penyakit busung lapar. Nah, itu kalian garis bawahi. Jadi berbeda, busung lapar dengan kelaparan berbeda. Jadi yang A itu juga pernyataannya tidak sesuai. Nah, sekarang yang B. Kacang-kacangan banyak mengandung protein. Coba kita cek di kalimat yang terakhir itu. Biji-bijian yang banyak mengandung protein adalah jenis kacang-kacangan. Coba sama tidak maknanya? Ya, biji-bijian yang banyak mengandung protein adalah jenis kacang-kacangan. Berarti maknanya sama dengan kacang-kacangan banyak mengandung protein. Maknanya sama, hanya bahasanya saja yang berbeda. Tapi maknanya, informasinya sama ya nak. Berarti yang B itu sesuai. Tapi jawaban yang B coba kita simpan dulu. Ya, coba yang C. Daging sapi dapat menyembuhkan penyakit busung lapar. Tidak ya? Tidak sesuai, informasi itu tidak ada. Kemudian yang D. Protein merupakan satu-satunya zat yang dibutuhkan tubuh. Betul? Satu-satunya. Ya, apakah tubuh itu hanya membutuhkan protein saja? Tidak ya. Tubuh kita kan membutuhkan berbagai macam zat. Jadi bukan satu-satunya. Kalau yang betul itu protein merupakan salah satu zat yang dibutuhkan, protein itu baru betul. Tapi kalau satu-satunya itu salah. Nah, hati-hati. Satu-satunya dengan salah satu itu berbeda maknanya. Jadi yang D itu juga tidak sesuai. Jadi jawabannya yang B. Nomor 10 itu jawabannya yang B. Berikutnya soal nomor 11 ya. Tadi masih diambilkan dari bacaan tadi. Protein banyak terdapat pada daging sapi, ikan basah, telur, dan susu. Nah, tapi yang ditanyakan adalah antonimnya. Antonim kata banyak. Nah, antonim itu apa? Kalian harus tahu. Antonim itu lawan makna kata. Jadi dua kata yang maknanya atau artinya berlawanan. Kalau sinonim itu persamaan makna kata. Itu ya, jangan sampai terbalik. Nah, antonim itu yang maknanya berlawanan. Nah, kalau banyak, antonimnya apa? Lawannya apa? Banyak ya, sedikit. Jadi jawabannya yang D. Itu ya, saya kira tidak sulit. Berikutnya soal nomor 12.
paragraf yang letak kalimat utamanya atau ide pokoknya di awal paragraf. Nah, ini kan hanya hafalan saja ya, kalian sudah tahu disebut paragraf deduktif, itu yang di awal. Kalau yang di akhir disebut apa? Paragraf induktif, itu kalau di akhir. Jangan sampai terbalik, ini di awal itu yang deduktif, itu ya. Berikutnya soal nomor 13. Nah, soal nomor 13 itu namanya paragraf rumpang. Apa itu paragraf rumpang? Paragraf rumpang yaitu paragraf yang belum lengkap. Ada salah satu kalimat di sini yang dihilangkan. Nah, yang dihilangkan itu biasanya diberi tanda titik-titik. Nah, itu perhatikan dalam paragraf itu kan ada titik-titik. Nanti kalian disuruh melengkapi. Nah, paragraf rumpang itu biasanya yang ditanyakan bisa di awal, atau yang rumpang itu bisa di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, bisa di akhir paragraf ya. Kalau di awal paragraf ya, titik-titiknya itu ada di awal paragraf, itu biasanya yang ditanyakan kalimat utamanya. Kalau yang rumpang di bagian tengah atau titik-titiknya ada di bagian tengah, ya kalian nanti harus melihat kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Jadi di situ harus berkaitan. Nanti pasti ada kata yang mengaitkan. Nah, itu kata kuncinya. Jangan lupa digarisbawahi. Nah, kalau yang rumpang itu di bagian akhir paragraf, titik-titiknya ada di akhir paragraf, bisa jadi yang ditanyakan adalah kesimpulannya, bisa juga melanjutkan paragraf tersebut. Ya, yang penting nanti kalimatnya itu berkesinambungan dengan kalimat sebelumnya. Nah, coba kalau ini yang rumpang di bagian mana? Ini nomor 13, paragraf nomor 13 ini yang rumpang di bagian akhir ya. Titik-titiknya itu ada di bagian akhir paragraf. Coba Bu Iva baca. Perut Ani mual. Badannya panas sekali. Ibu segera membawa Ani ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter segera memeriksa Ani. Kemudian bla 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 atau titik-titik. Nah, titik-titiknya itu dilengkapi dengan kalimat mana yang tepat? Silahkan yang A, B, C, atau D. Ya, kalian juga bisa mengecek satu persatu, memasukkan satu persatu ke dalam paragraf tersebut. Kalau yang A, sebelumnya Ani memang sakit panas, tidak nyambung ya. Kalau yang B, nah, ternyata Ani sakit demam berdarah. Nah, tadi dengan ciri-ciri tadi ya, perut Ani mual, badannya panas, kemudian sama ibu segera dibawa ke rumah sakit. Nah, dokter memeriksa Ani. Oh, ternyata Ani sakit demam berdarah. Berarti yang B itu nyambung ya, ada keterkaitannya. Nah, coba kalau yang C, ternyata Ani belum pernah makan. Oh, tidak tepat. Kalau yang D, ternyata Ani takut diperiksa dokter, itu juga tidak sesuai karena tidak nyambung. Yang paling tepat, paling sesuai itu kalimat yang B ya. Jadi jawabannya yang B. Bisa dimasukkan satu persatu, itu yang paling mudah begitu ya. Betul, jawaban nomor 13 yang B. Berikutnya soal nomor 14. Soal nomor 14 ini juga masih satu paragraf, tapi yang ditanyakan adalah simpulan paragraf tersebut. Ya, simpulan kalian tahu berasal dari kata dasar simpul yang artinya ikatan. Kalau kalian disuruh mencari simpulan paragraf, maksudnya paragraf yang terdiri atas beberapa kalimat itu diikat menjadi satu ya. Kemudian disimpulkan dalam bentuk satu kalimat. Nah, simpulan itu biasanya menggunakan pernyataan atau kalimat berita. Tentu saja kalimatnya, informasinya harus sesuai
dengan bacaan satu paragraf tersebut dari awal sampai akhir. Ingat ya, menyeluruh cakupan maknanya dari awal sampai akhir atau cakupannya menyeluruh. Nah, bagaimana langkah menentukan simpulan bacaan? Ini bacaan satu paragraf. Yang pertama dibaca jelas. Yang kedua kalian bisa, ini hanya alternatif ya. Kalian bisa menemukan kalimat utamanya atau ide pokoknya terlebih dahulu. Nah, kemudian kalian juga menemukan kata-kata kunci. Kata-kata kunci di sini adalah kata-kata yang penting dalam kalimat penjelas. Menurutmu itu penting gitu ya. Penting, silahkan digarisbawahi. Nah, nanti simpulan itu bisa dirangkai dari ide pokok plus kata-kata penting yang ada dalam kalimat penjelas, kemudian dirangkai menjadi satu kalimat yang utuh dengan bahasamu sendiri boleh, itu lebih bagus. Nah, saya baca, lingkungan hidup terus diupayakan kelestariannya. Sejengkal tanah kosong perlu ditanami pohon untuk penghijauan. Dengan tanaman tersebut diharapkan kualitas udara meningkat kebersihannya. Jadi, dengan tanaman pohon akan meningkatkan kualitas udara yang bersih. Nah, ini kalimat utamanya ya, ada di akhir ya. Di situ ada tanda-tandanya jadi ya. Ada jadi, selain jadi memang, itulah. Nah, bisa kalian garis bawahi. Itu kalimat utamanya. Baru kalimat utamanya. Jadi dengan tanaman pohon akan meningkatkan kualitas udara yang bersih. Jadi membicarakan tanaman pohon itu meningkatkan kualitas udara yang bersih. Kita lihat juga kalimat penjelasnya. Ini kan membicarakan lingkungan hidup yang diupayakan kelestariannya. Nah, silakan lingkungan hidup itu juga kata kunci, itu juga penting ya. Kemudian diupayakan kelestariannya, maksudnya lingkungan hidup yang dilestarikan. Nah, kemudian bisa dirangkai dengan tadi ide pokoknya tadi. Tujuannya untuk apa toh? Lingkungan hidup itu dilestarikan. Nah, di akhir tadi untuk meningkatkan kualitas udara. Nah, itu yang menyeluruh atau simpulan dari paragraf tersebut. Jadi nomor 14 itu jawabannya yang D. Lingkungan hidup dilestarikan untuk meningkatkan kualitas udara. Sedangkan yang A, B, C ya, jawaban A, B, C itu tidak menyeluruh, secara makna tidak menyeluruh. Ingat ya, kalian kalau mencari simpulan nanti dalam soal pilihan ganda bisa memilih jawaban atau kalimat yang cakupan maknanya menyeluruh dari awal sampai akhir. Tapi perhatikan harus sesuai ya, tetap harus sesuai dengan isi bacaannya. Nah, itu ya. Berikutnya soal nomor 15. Soal nomor 15 ini ya, disajikan beberapa kalimat yang masih acak artinya belum urut ya. Kemudian kalian disuruh mengurutkan kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Apa itu paragraf yang padu? Paragraf yang padu itu paragraf yang runtut, yang urut, yang sudah baik. Masing-masing kalimat sudah saling berkaitan gitu ya. Nah, langkahnya bagaimana? Yang pertama, tentu saja kalian baca terlebih dahulu kalimat-kalimat yang masih acak ya, coba dibaca. Kalau sudah dibaca, kalian tentukan kalimat mana, kalimat nomor berapa yang tepat diletakkan di awal paragraf ya. Nah, ini kalimat berapa, dibaca dulu yang masih acak, kemudian ditentukan. Kalau sudah kalian menentukan, nanti kalimat yang kedua harus nyambung dengan kalimat yang pertama, begitu seterusnya ya. Coba Bu Eva baca terlebih dahulu yang masih acak. 1. Sewaktu temannya sakit, dia antarkan ke ruang UKS. 2. Setelah sembuh, Randy dan temannya kembali ke ruang kelas. 3. Randy
anak yang memiliki kepedulian tinggi. 4. Dia menunggu temannya sampai sembuh. Nah, kalimat nomor 3 itu yang tepat diletakkan di awal. Jadi nomor 3 dulu. Randy, anak yang memiliki kepedulian tinggi. Nah, ini biasanya kalimat utamanya ya. Nah, setelah itu baru kalimat yang menjelaskan mana ya. Randy, anak yang memiliki kepedulian tinggi. Apa itu peduli? Peduli itu perhatian ya. Mana yang menunjukkan kepedulian tinggi? Oh, nomor 1. Sewaktu temannya sakit, dia antarkan ke ruang UKS. Nah, 1 itu ya, itu menunjukkan peduli. Setelah 1, nah tadi kan diantarkan ke ruang UKS. 4, nah setelah 1 4, cocok tidak? Dia menunggu temannya sampai sembuh. Itu ya, tadi setelah temannya diantar ke ruang UKS, dia tunggu temannya sampai sembuh. Nah, baru di situ ada kata yang mengaitkan. Setelah sembuh, Randy dan temannya kembali ke ruang kelas. Nah, cocok ya. Nah, berarti urutannya bagaimana? 3, 1, 4, 2. Itu jawabannya yang A. Nah, saya kira tidak sulit, tapi perlu hati-hati dan teliti. Nomor 16, ini tentang teks laporan pengamatan. Yang ditanyakan adalah pengertiannya. Apa toh teks laporan pengamatan itu? Nah, silakan kalian sudah tahu, nanti bisa dicek di catatan. Teks laporan pengamatan adalah teks laporan yang disajikan berdasarkan hasil pengamatan. Itu ya, saya kira mudah. Nomor 16 itu hanya hafalan. Jawabannya yang A ya. Berikutnya lanjut ke soal nomor 17. Berikut ini unsur-unsur yang harus ditulis dalam laporan pengamatan. Kecuali, nah di situ perhatikan, kecuali kalian garis bawahi dalam soal kalian. Berarti yang bukan ya. Kalau kecuali berarti yang tidak harus ditulis dalam laporan pengamatan. Kalian tahu ya kemarin minimal apa saja toh yang harus ditulis dalam laporan pengamatan? Paling sedikit objek pengamatan itu harus ada, atau judul pengamatan, karena biasanya objek pengamatan juga bisa dimasukkan ke dalam judul ya. Objek pengamatan atau judul pengamatan itu harus ada dalam sebuah laporan. Kemudian lokasi pengamatan. Nah, lokasi itu tempat pengamatan. Di mana kalian mengamati? Nah, itu juga dimasukkan. Kemudian waktu pengamatan. Waktu kapan kalian mengamati? Nah, itu juga perlu ditulis dalam laporan pengamatan. Kalau tempat membuat laporan, ya saya kira tidak perlu ditulis dalam laporan ya. Tempatnya kalian bisa misalnya membuat laporan di rumah, di sekolah, atau di perpustakaan, tapi itu tidak perlu dicantumkan atau tidak perlu ditulis dalam laporan. Kecuali jawabannya yang D. Nomor 17 itu jawabannya yang D. Berikutnya soal nomor 18. Itu ada laporan hasil pengamatan. Nah, ini contohnya ada judul atau jenis kegiatan pengamatan hewan di taman safari. Kemudian tempat pengamatan atau lokasi pengamatannya ada di Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kemudian waktu pengamatan itu hari Sabtu 7 April 2018. Kemudian objek pengamatannya itu yang diamati itu hewan di Taman Safari Indonesia. Yang ditanyakan lokasi pengamatan di atas ya, atau tempatnya. Tempatnya di situ di Taman Safari ya. Sudah tertulis Taman Safari Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kalau kebun binatang tidak, hutan juga bukan, habitat asli juga
bukan. Jadi yang sesuai dengan teks yaitu Taman Safari ya, yang ada di Cisarua. Nomor 18 jawabannya yang D. Nah, berikutnya nomor 19 itu masih ada kaitannya dengan laporan hasil pengamatan. Ya, kalian perhatikan nomor 19 yang ditanyakan informasi penting yang terdapat pada paragraf pertama teks laporan hasil pengamatan tersebut. Nah, coba perhatikan di soal PJJ, di situ ada selain judul, tempat, waktu, objek. Nah, di situ juga dicantumkan hasil pengamatan. Nah, dalam hasil pengamatan di situ tertulis ada berapa paragraf. Nah, di situ ada 2 paragraf ya, hati-hati. Ya, paragraf pertama dari mana sampai mana coba kalian analisis. Paragraf pertama itu mulai dari Taman Safari Indonesia sampai layaknya kehidupan mereka di habitat aslinya. Titik. Nah, itu paragraf 1. Nah, paragraf 2 seharusnya diberi jarak ya, paragraf 2. Itu mulai dari jumlah hewan di Taman Sari sampai hewan seperti di habitat aslinya, itu paragraf 2. Ya, itu kalian beri tanda. Nah, pastikan kalian tahu ya, mana paragraf 1, mana paragraf 2. Ya, dari mana sampai mana kalian harus tahu. Nah, sekarang yang ditanyakan itu informasi penting yang terdapat pada paragraf pertama. Ingat, digarisi itu paragraf pertama. Ya, kalau yang ditanyakan di paragraf pertama, ya kalian langsung fokus ke paragraf pertama saja. Itu yang ditanyakan. Nah, yang mana? Coba yang A. Jumlah hewan di Taman Safari Indonesia yaitu 2.500 ekor. Ya, itu di paragraf pertama tidak ada, adanya di paragraf kedua. Nah, berarti itu tidak sesuai dengan paragraf pertama yang A ya. Nah, berarti yang A itu tidak tepat karena itu ada di paragraf kedua. Nah, sekarang kalau yang B, Taman Safari Indonesia adalah nama hutan tempat tinggal para hewan. Bukan ya, Taman Safari kan bukan nama hutan, itu tempat perlindungan dan pemeliharaan hewan. Beda. Berarti tidak sesuai. Kemudian yang C, hewan di Taman Safari Indonesia dibiarkan berkeliaran di kendang. Ini maksudnya kandang ya, di kandang bukan di kendang, kandang. Tidak ya, karena memang dibiarkan tapi tidak di kandang. Jadi yang mana? Jawabannya yang sesuai. Tadi A salah, B salah, C salah. Nah, sekarang coba yang D. Taman Safari Indonesia adalah tempat pemeliharaan dan perlindungan hutan. Nah, itu sesuai ya. Sesuai dengan paragraf pertama. Coba, itu ada. Taman Safari Indonesia merupakan tempat pemeliharaan sekaligus perlindungan hewan. Nah, berarti sesuai yang D. Nomor 19 jawabannya yang D. Nah, sekarang nomor 20. Perhatikan ya, tadi bacaan teks laporan hasil pengamatan tadi digunakan untuk menjawab soal nomor 18 sampai nomor 20. Berarti soal nomor 20 ini masih ada kaitannya dengan teks tadi ya. Jadi perhatikan. Yang ditanyakan kesimpulan atau simpulan dari teks laporan hasil pengamatan tersebut. Nah, kalian tahu tadi hasil pengamatan itu diuraikan atas 2 paragraf. Ada 2 paragraf ya, tadi paragraf 1, paragraf 2. Nah, kalau ditanyakan kesimpulan berarti cakupannya menyeluruh ya nak ya. Karena ada 2 paragraf, berarti ya paragraf 1 dan paragraf 2 diambil kata kuncinya ya, atau kata yang penting, kemudian kalian rangkai dari 2 paragraf tersebut. Coba kalau yang A. Dan jangan lupa cakupannya, cakupan maknanya harus menyeluruh. Ya, coba yang A.
hewan di taman safari dibiarkan hidup bebas seperti di habitat aslinya, sehingga untuk melihatnya harus menggunakan kendaraan. Nah, itu menyeluruh tidak? Coba perhatikan paragraf 1. Itu tadi membicarakan hewan di taman safari kan dibiarkan hidup bebas, ya, seperti di habitat aslinya. Kemudian paragraf 2, ya, karena hewan di taman safari itu dibiarkan hidup bebas, maka pengunjung harus menggunakan kendaraan untuk apa? Untuk melihatnya, ya. Itu paragraf 2 dari paragraf 2. Kemudian kata kunci dari paragraf 1 dan paragraf kedua itu dirangkai. Hasilnya seperti yang ada di jawaban yang A. Itu cakupannya sudah menyeluruh ya, Nak. Berarti itu bisa menjadi kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan tersebut. Kalau yang B, Taman Safari Indonesia yang berada di Cisarua, Bogor merupakan habitat asli hewan-hewan langka Indonesia. Itu maknanya belum menyeluruh, ya, belum mewakili paragraf 1 dan 2. Berarti itu bukan kesimpulan, mungkin hanya pernyataan saja, ya, pernyataan yang sesuai dengan, ya, dengan paragraf saja, tapi bukan kesimpulan. Kemudian yang C, pengamatan hewan di Taman Safari dilakukan pada hari Sabtu dari dalam kendaraan, itu juga tidak menyimpulkan. Kemudian yang D, hewan-hewan di Taman Safari Indonesia terdiri dari 271 spesies. Ya, itu juga belum menyimpulkan, hanya bagian saja. Ingat ya, kesimpulan itu cakupan maknanya menyeluruh, ya. Bisa dari awal sampai akhir, tapi diambil kata kuncinya saja. Ya. Berikutnya soal nomor 21. Nah, soal nomor 21 ini tentang tanda baca dalam sebuah kalimat, ya. Perhatikan, halo. Nah, ini ada huruf 1. Biasanya bisa juga nanti pakai titik-titik, itu juga bisa. Teman. Nah, 2. Bagaimana kabarmu? 3. Nah, maksudnya apa? Tanda baca yang tepat untuk melengkapi nomor 1, 2, dan 3 adalah, ya, kalau dibaca secara keseluruhan, halo teman, bagaimana kabarmu? Nah, ingat ya, halo teman itu berdiri sendiri, ya. Bagaimana kabarmu? Nah, itu juga berdiri sendiri. Halo teman, maka setelah halo itu tanda koma. Teman. Nah, perhatikan, halo, koma, teman. Nah, itu tanda seru. Ya, mengapa kok tanda seru? Karena kalian lihat, bagaimana kabarmu itu B-nya kapital, itu sudah awal kalimat, ya. Kalau awal kalimat kan harus menggunakan kapital. Maka nomor 2 itu tidak boleh koma, ya. Jadi koma seru karena ada halo. Halo teman, halo koma teman seru, ya. Bagaimananya B-nya kapital. Bagaimana kabarmu? Perhatikan, silahkan digarisbawahi bagaimana. Kalau ada kata tanya bagaimana, pasti itu kalimat tanya. Nah, kalau kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Berarti nomor 3 itu tanda tanya. Jadi jawabannya 1, 2, 3, koma, seru, tanya. Yang mana koma, seru, tanya? Itu jawabannya yang B. Itu ya. Coba perhatikan, Nak. Kalau seandainya bagaimana B-nya kecil, nanti sudah berbeda jawabannya. Kalau B-nya kecil itu bukan tanda seru tapi masih tanda koma, ya. Karena itu masih satu rangkaian. Tapi kalau di sini B-nya bagaimana dalam B itu kapital, maka nomor 2 itu harus tanda seru. Kalau tanda tanya tidak tepat, tanda titik juga tidak tepat karena ada halo, itu ya. Yo. Nomor 22. Ini juga masih tanda baca, ya. Hore, ayah sudah pulang. Nah, itu ada kalimat yang tidak ada tanda bacanya. Kalian disuruh melengkapi tanda baca apa yang tepat dalam kalimat tersebut. Hore, ayah sudah pulang. Nah, ingat, itu kalimat apa? Ada hore. Hore itu kan kata seru. Nah, berarti kalau kalimat yang diawali dengan kata seru itu disebut kalimat seru.
Nah, ada kata seru hore. Setelah hore, jangan lupa setelah kata seru harus diikuti tanda koma ya. Jadi hore, koma, ayah sudah pulang. Nah, baru diakhiri dengan tanda seru karena itu kalimat seru. Jadi jawabannya tanda koma dan tanda seru. Ini jawabannya soal nomor 22 yaitu yang B. Itu ya. Mudah ya nak. Berikutnya soal nomor 23 ya. Soal nomor 23 ini kata baku, ada kaitannya dengan kata baku. Tadi soal sebelumnya itu tanda baca. Tanda baca kata baku itu sebenarnya sudah masuk ke bagian ejaan ya, ejaan. Nah, coba perhatikan soal nomor 23 itu kalimatnya. Di dalam kalimat itu ada kata yang dicetak miring. Nah, kata yang dicetak miring itu penulisannya tidak baku. Kalian disuruh membetulkan dalam bentuk bakunya. Anak-anak akan berkunjung ke beberapa museum di Yogyakarta besok Sabtu dengan naik bis. Nah, museum, bagaimana penulisan museum? Museum yang baku pakai E, museum. Ingat ya, kata itu berbeda dengan kalimat. Nah, ya kalau kalimat itu harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Tanda baca bisa tanda titik, bisa tanda tanya, bisa tanda seru. Tapi kalau kata itu cukup diawali dengan huruf kecil saja. Kecuali kata-kata yang memang harus menggunakan huruf kapital seperti Yogyakarta. Nah, kalau Yogyakarta itu kata, tapi harus diawali dengan huruf kapital. Mengapa? Karena itu nama kota. Jadi harus huruf kapital. Terus Sabtu. Nah, Sabtu itu juga kata. Tapi ini harus menggunakan huruf kapital karena nama hari. Itu ya. Selebihnya kata-kata yang lain itu huruf kecil saja, Nak ya. Jadi museum itu huruf kecil saja M-nya. I diganti dengan E. Besok. Nah, besok itu nanti ya yang tepat besok pakai O ya. Kemudian bis yang baku bus tulisannya pakai U. Jadi jawabannya museum, besok dan bus itu yang D. Nah, itu ya. Saya kira mudah ya, tinggal dihafalkan saja kata baku. Kemarin di materi PJJ Bu Eva sudah melampirkan daftar kata baku. Silahkan sudah mulai dibaca dan dihafalkan ya, karena kata baku itu dari tahun ke tahun selalu dikeluarkan ya. Berikutnya soal nomor 24. Ini juga masih kata baku, masih ada kaitannya dengan kata baku. 24. Petugas apotik selalu memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran. Ya, kwitansi itu daftar isian ya atau formulir sebagai tanda bukti pembayaran. Nah, tapi yang ditanyakan penulisan yang tepat untuk kalimat di atas. Maksudnya ya, apotik di situ sudah tepat belum? Ya, kalau belum tepat penulisannya ya kalian harus membetulkan. Apotik itu yang baku apotek pakai E ya. Selalu memberikan kwitansi. Kwitansi sudah betul ya, sudah baku pakai U. Kalau pakai W, kwitansi yang pakai W itu malah tidak baku. Jadi kalau sudah betul ya jangan malah disalahkan ya. Jadi kwitansi ya tetap kwitansi. Jadi yang mana? Kalau yang A, apotek sudah betul tapi kwitansinya salah ya. Berarti A salah. Kalau yang B, apotik pakai I salah, kwitansi juga salah, berarti salah. Kalau yang C, apotek pakai E betul, kwitansi pakai U betul ya, berarti yang C itu jawabannya.
Coba dilihat yang D, petugas apotik pakai I, ya, salah, kwitansi betul. Nah, berarti salah. Jadi yang dua-duanya harus betul atau semuanya betul, gitu ya. Kalian pilih yang C. Berikutnya soal nomor 25. Nah, ini kalimat efektif ya. Kalian sudah tahu kemarin materi yang terakhir dari Bu Eva adalah kalimat efektif. Berikut ini yang termasuk kalimat efektif. Kalian disuruh mencari A, B, C atau D yang termasuk kalimat efektif. Kalimat efektif masih ingat ya? Kalimat yang mengungkapkan maksud secara jelas ya, harus logis. Kemarin kalian juga sudah tahu ciri-cirinya. Ciri-cirinya tidak boleh ada pemborosan kata dalam kalimat tersebut. Maksud pemborosan kata ya, kalau dalam sebuah kalimat ada kata-kata yang tidak perlu. Nah, yang tidak perlu, maka kata-kata itu, kata-kata yang tidak perlu itu sebaiknya dihilangkan saja. Ya, asal tidak mengubah makna, itu ya. Nah, biar apa? Ya biar hemat kata. Ya, ringkas, hemat kata dan jelas. Itu tidak boleh bertele-tele kalimat efektif. Kemudian juga tidak boleh menjamakkan kata-kata yang sudah jamak, itu ya. Tidak boleh menjamakkan kata-kata yang sudah jamak. Kalau sudah jamak itu lebih dari satu, dijamakkan lagi, itu juga tidak efektif. Kemudian dari struktur kalimatnya itu juga harus tepat. Ya, misalnya minimal harus ada subjek dan predikat. Kemudian juga harus menggunakan kata baku, itu ya, itu kalimat efektif. Kemudian harus logis, termasuk struktur kalimatnya itu harus logis. Nah, bisa diterima dengan akal. Ya, tidak rancu atau tidak ambigu. Nah, kalau ambigu itu juga tidak efektif. Atau ambigu itu artinya menimbulkan makna ganda, menimbulkan makna lebih dari satu. Nah, itu tidak efektif ya. Nah, sekarang kita analisis satu-satu. Yang A, sore itu banyak anak-anak bermain di lapangan. Nah, dalam kalimat tersebut ada yang menyebabkan tidak efektif, coba digarisbawahi. Banyak anak-anak. Nah, itu kan menjamakkan kata yang sudah jamak. Anak-anak itu sudah banyak, ya itu maksudnya sudah banyak anak. Kalian tambahi banyak lagi, nah itu jadi tidak efektif, mubazir atau menjamakkan kata-kata yang sudah jamak atau pemborosan kata. Nah, maka yang efektif bagaimana yang A? Ya, silahkan kalau kalian mau menggunakan kata banyak, maka anak-anaknya tidak perlu diulang. Sore itu banyak anak bermain di halaman, begitu saja. Atau kalau kalian mau mengulang kata anak-anak, maka banyaknya dicoret saja, tidak usah dipakai. Jadi sore itu anak-anak bermain di halaman. Gitu ya yang efektif. Jadi yang A itu tidak efektif. Silakan ditandai banyak anak-anak. Berarti itu salah. Berikutnya yang B. Anak-anak kelas 6 belajar sungguh-sungguh agar supaya lulus dengan nilai yang memuaskan. Di situ ada dua kata yang maknanya sama, yaitu agar dengan supaya. Nah, kalau dua-duanya dipakai, jadi pemborosan kata atau tidak hemat kata, sehingga menyebabkan tidak efektif. Ya, kalau salah satu dihilangkan, itu tidak akan mengubah makna ya. Coba salah satu dihilangkan. Anak-anak kelas 6 belajar sungguh-sungguh agar lulus dengan nilai yang memuaskan. Begitu saja. Ya, boleh menggunakan agar, supayanya hilang. Atau kalau menggunakan supaya ya agarnya hilang. Anak-anak kelas 6 belajar sungguh-sungguh supaya lulus dengan nilai yang memuaskan. Nah, itu efektif ya. Jadi jangan dipakai dua-duanya, nanti menjadi mubazir tadi, pemborosan kata. Kalau salah satu dihilangkan kan tidak mengubah makna toh. Ya. Jadi nomor B
itu juga tidak efektif. Berikutnya C. Ibu selalu menyiapkan sarapan pagi setiap hari. Nah, yang C atau kalimat yang C itu mana yang menyebabkan tidak efektif? Ya, sarapan pagi. Nah, mengapa itu tidak efektif? Ya, yang namanya sarapan itu ya pasti pagi hari ya. Tidak ada sarapan malam, ya tidak ada kan? Berarti cukup sarapan saja, paginya dihilangkan. Jadi bagaimana kalimat efektifnya? Ibu selalu menyiapkan sarapan setiap hari. Ya pasti kita sudah bisa berpikir, oh sarapan itu ya pasti di pagi hari. Ya gitu ya. Nanti kalau siang bukan sarapan tapi makan siang, kalau malam makan malam. Tapi kalau sarapan itu makan pagi, ya. Nah, itu berarti yang C sarapan pagi tidak efektif, itu juga tidak tepat. Nah, sekarang yang D. Ayah membaca koran di serambi rumah. Ya, ayah subjek, membaca predikat, koran objek di serambi rumah. Itu keterangan tempat. Saya kira kalimat ini sudah betul ya, sudah efektif dari segi katanya, kemudian dari segi struktur kalimatnya ya, tidak ada pemborosan kata, sudah jelas, sudah bisa diterima. Nah, berarti yang D itu yang efektif. Jadi nomor 25, kalimat yang efektif yaitu yang D. Ayah membaca koran di serambi rumah. Jawabannya yang D. Itu ya anak-anak. Nah, dari ke 25 soal tadi, silahkan kalian salah berapa. Kalau salah 0, ya salah 0 kan berarti betul semua. Bagaimana cara menilainya? Nah, benar dikalikan 4 ya. Kalau salah 0 kan berarti betul atau benar 25. Skor benar dikalikan 4 atau 25 dikalikan 4 ada 100. Itu ya, berarti nilainya 100 kalau betul semua. Nah, itu ya anak-anak. Ya, saya kira tidak sulit. Kalian bisa berlatih ya. Yang teliti, yang penting bahasa Indonesia itu tidak boleh malas membaca. Dibaca kata demi kata, kalimat demi kalimat, silahkan kata kuncinya digarisbawahi. Kemudian apa yang ditanyakan, kalian pastikan harus paham betul yang ditanyakan. Nah, baru pilih jawaban yang paling tepat, itu ya. Nah, saya kira itu saja pembahasan hari ini dari Bu Eva. Nanti bisa ketemu kembali dalam pembahasan yang berbeda. Itu ya anak-anak. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, berdoa, sukses selalu untuk kalian semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.